Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih, Kemudian Bapak. wudunya batal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Masyaallah muslimin, para pemirsa Fatwa TV, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Senang sekali rasanya kami dapat menyapa kembali para pemirsa dan pendengar Radio Sunnah dimanapun Anda berada. Tentunya di acara yang selalu kita nanti-nantikan, live interaktif Fatwa TV, dengan program Hidup Indah dengan Sunnah bersama Ustadz Dr. MH Hasan Ayatullah Hafidahullah Ta'ala yang beliau merupakan anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan Alhamdulillah, Al-Ustadz Dr. MH Hasan Ayatullah Hafidahullah Ta'ala di tengah kesibukan beliau telah menyempatkan waktunya untuk hadir bersama kita di studio Fatwa TV Jember, dan insyaallah akan membersamai kita dan mengajarkan kita ilmu yang banyak selama 1 jam mendatang. Dan mari sama-sama kita sapa beliau terlebih dahulu para pemirsa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan bikum Ustaz. Kaifa halukum? Sabakhair. Alhamdulillah, baik, alhamdulillah. Semoga antum demikian. Amin Ustaz. Amin ya Semua rabbal. pemirsa juga demikian. Amin amin ya rabbal alamin Ustaz. Taib, ahsanallahu ilaikum wa barakallahu fikum. Baik Ustaz, seperti biasa Ustaz, untuk mengawali perjumpaan kita Ustaz pada kesempatan kali ini, mungkin kita meminta beberapa nasihat dari Ustaz. Falyatafaddal mashkuran ma'jura Ustaz. Baik. Jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Fatwa TV, pendengar Radio Sunnah dimanapun antum berada, semoga Allah Azza wa Jal senantiasa menjaga kita semua, membimbing kita, memberikan kekuatan untuk selalu istiqamah menjalankan syariat Islam sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran banyak kita untuk berpegang dengan sunnah, dan ini menunjukkan bahwa Al-Quran dengan hadis tidak akan bisa dipisahkan. Sebagaimana kata-kata sunnah merupakan ajaran Islam secara keseluruhan. Dan ini yang dipahami oleh para ulama salafus salih, dari para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga para ulama terdahulu. Mereka tidak membedakan apakah sebuah perintah itu merupakan kewajiban atau perintah yang sifatnya tidak terlalu menekan, sehingga jika ditinggalkan tidak apa-apa. Akan tetapi pada saat mereka melihat Nabi SAW melakukan, mereka kerjakan. Ketika ada Nabi SAW melarang, mereka tinggalkan, sekalipun larangan itu tidak bersifat keharaman. Akan tetapi demikianlah tingkat kedisiplinan para sahabat di dalam meneladani ajaran dan tuntunan Nabi SAW. Di dalam Al-Quran disebutkan banyak sekali perintah untuk menjunjung tinggi ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad rahimahullah, beliau pernah mengatakan, "Nadhartu fil mushaf fa idza fihi ta'atu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi 33 mawdhi'an." Kata Imam Ahmad rahimahullah, aku melihat di Al-Qur'an, di mushaf, ternyata di dalamnya terdapat perintah untuk taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sekitar 33 tempat. Ada sebagian mengatakan lebih dari itu. Ini menunjukkan bahwa perhatian Islam di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berpegang dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu tentunya hadis juga, merupakan penegasan yang tidak bisa dibanding atau ditawar menawar lagi. Alias kalau bahasa kita, mengikuti ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan berpegang dengan sunnah adalah harga mati. Setidaknya ada 8 poin di dalam Al-Quran yang menunjukkan kewajiban masing-masing individu Muslim untuk mengikuti ajakan, tuntunan maupun ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Pertama, di dalam Al-Quran ditegaskan kewajiban untuk beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia menjadi kufur. Dan jelas itu, di antara rukun iman adalah iman kepada
para rasul dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, "Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida." Wahai orang beriman, hendaklah kalian percaya dan beriman kepada Allah dan Rasulnya serta kitab yang diturunkan kepada Nabi ini. Barang siapa yang kufur, tidak beriman kepada Allah, kepada Nabinya, kepada kitabnya, kepada hari akhir, kepada para malaikatnya, maka dia telah kufur dengan jelas. Maka di dalam Al-Quran pertama diperintahkan dan dijelaskan keimanan kepada Nabi SAW menjadi sebuah kewajiban yang tidak bisa ditawar. Kedua, ditunjukkan bahwa semua yang disampaikan Nabi SAW tidak ada yang bernuansa hawa nafsu. Akan tetapi semua merupakan wahyu dari Allah. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَى. Dalam surat An-Najm Allah katakan, dan Muhammad tidak berbicara dari hawa nafsunya, akan tetapi itu merupakan semua yang diturunkan dari wahyu Allah. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. Allah turunkan kepada engkau Alkitab, yaitu Al-Quran, wal hikmah. Para ahli tafsir sebagian mengatakan hikmah adalah hadis Nabi SAW, dan Allah mengajarkan kepada engkau Muhammad sesuatu yang engkau tidak tahu sebelumnya. 3. Dalam Al-Quran ditegaskan bahwa Rasul SAW adalah penjelas dan penafsir Al-Quran yang paling jelas. Ketika Al-Quran diturunkan dan membutuhkan penjelasan, maka penjelasan yang diterima pertama kali adalah penjelasan hadis. Tata cara salat, zakat, sedekah, berbicara yang baik, bersikap tetangga, kepada orang tua, sekitar dan sebagainya, maka semua dikembalikan kepada hadis Nabi SAW sebagai penjelas yang paling tegas di dalam isi Al-Quran. Allah katakan, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Kami turunkan kepada engkau Muhammad Al-Quran ini agar engkau jelaskan kepada masyarakat apa-apa yang mereka perselisihkan dan agar mereka berfikir. Ini menunjukkan bahwa setiap yang Nabi sampaikan, apalagi berkaitan dengan tafsir dalam Al-Quran, maka penjelasan beliau merupakan penafsiran yang paling jelas. Kemudian yang keempat, Rasul SAW merupakan seorang teladan, dan ini tidak mungkin diragukan oleh setiap individu muslim. Dalam Al-Quran surat Al-Ahzab Allah katakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasul SAW keteladanan yang baik bagi kalian. Siapa kalian? Disebutkan orang-orang beriman dalam Al-Quran. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ada keteladanan pada diri Nabi SAW untuk orang yang berharap bertemu dengan Allah, iman kepada hari akhir, dan dia selalu berzikir kepada Allah. Wajar ketika ada orang yang tidak mau meneladani Nabi SAW karena mereka bukan orang beriman. Maka jika ada orang beriman tidak meneladani Nabi SAW, maka dia harus perbaiki keislamannya. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, hadhihi al-ayah aslun fi at-ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Ayat ini merupakan dasar dan alasan yang paling tegas dalam perintah untuk meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataan, perbuatan maupun segala macam kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. 5. Rasul sallallahu alaihi wasallam harus ditaati. Dan ini menjadi perintah Allah. Man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul berarti dia taat kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Nabi SAW, dan taatlah kepada pemimpin kalian. Ini merupakan perintah dari Allah untuk mentaati Rasul SAW. Maka orang yang ingin menerima Islam dengan benar, dia harus memadukan antara Al-Quran dan hadis yang menjadi keseluruhan ajaran Islam, yaitu sunnah. Taib. Ini yang kelima. Yang keenam, ada janji kebaikan orang yang siap taat kepada Rasul SAW. Allah sediakan surga. Tilka hududullah, itu merupakan batasan dan ketentuan Allah. Wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah akan masukkan ke dalam surga yang banyak sungai yang mengalir di bawahnya, dan itu merupakan kemenangan yang besar.
Kemudian yang ketujuh, ini sebelum terakhir. Yang ketujuh disebutkan ada tahdzir atau peringatan keras untuk orang yang berani lancang tidak menerapkan sunnah Nabi. Di antaranya firman Allah, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Orang yang berani menentang perintah Rasul dan memilih jalan selain jalan orang-orang beriman yang dimaksudkan oleh para Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, jalan orang beriman kata para ulama maksudnya adalah para sahabat dan para pengikutnya, karena mereka yang disebut sebagai orang beriman ketika Al-Quran diturunkan. Maka barang siapa yang berani menentang Rasul kemudian memilih jalan yang lain selain jalan orang beriman, maka kata Allah, kami akan biarkan dia leluasa dengan pilihannya, tapi nanti kita akan masukkan ke neraka dan itu merupakan sejelek-jelek tempat kembali. Terakhir disebutkan dalam Al-Quran, seorang tidak dikatakan beriman sampai rela dengan semua keputusan yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berikan, dan dia tidak ada keraguan sedikit pun dan tidak ada kedongkolan, rasa mengganjal, dan dia pasrah 100% dengan syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah katakan dalam surat An-Nisa, "Fala wa rabbika لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما." Demi Rabbmu, kata Azza wa Jal, mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai landasan dan sumber hukum terhadap setiap yang mereka perselisihkan, lalu mereka tidak merasa mengganjal dalam hati mereka dan mereka betul-betul pasrah kepada hukum yang engkau berikan. Ini semua menunjukkan tentang kewajiban masing-masing individu muslim untuk menjunjung tinggi sunnah, ajaran, tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia pantas untuk diberi gelar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita untuk meneladani, menelusuri, menerapkan dan mengajak orang lain untuk sama-sama menjunjung tinggi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu tabaraka wa taala a'la wa a'lam. Syukran Ustaz wa jazakumullah khairan Ustaz atas nasihat yang telah Ustaz sampaikan kepada kita. Semoga kita dikumpulkan nantinya di akhirat kelak menjadi hamba-hamba Allah yang terus dicatat sebagai orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ustaz. Syukran wa jazakumullah khairan. Kemudian kami menyampaikan bahwasanya acara live interaktif Hidup Indah dengan Sunnah ini juga dapat para pemirsa dengarkan melalui siaran radio, dan di antara radio yang merelay acara ini ada Radio Sahabat Tegal, kemudian ada Radio MD FM Probolinggo, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Tuah FM Riau, dan Radio Mas FM Seragen. Ya, kami ucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh radio yang telah merelay acara ini. Kemudian kami sampaikan bahwasanya kepada para pemirsa dan pendengar Radio Sunnah dimanapun Anda berada, acara live interaktif ini memungkinkan Anda untuk berinteraksi langsung atau bertanya langsung kepada Al-Ustadz Dr. MH Ayatullah dengan menghubungi kami di nomor 0331544687. Ya, kami ulangi sekali lagi, bisa menghubungi kami di nomor 0331544687. Dan kami juga mengajak para pemirsa untuk bisa memanfaatkan peluang untuk berjuang bersama kami dalam syiar dakwah Islam di Fatwa TV melalui rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Syukran wa jazakumullah khairan. Ustaz, kita telah terhubung dengan penelpon pertama pada kesempatan kali ini, Ustaz. Ada Bapak Ruslan di Banjarmasin, Ustaz. Baik, silakan. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan Bapak. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Pak Ruslan. Assalamualaikum. Halo. Halo, silahkan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustaz, saya ini kan sudah atau baru saja mengenal sunnah. Lalu sunnah yang saya dapatkan atau saya
dapatkan ilmunya ini saya amalkan dengan keluarga saya. Tetapi keadaan di masyarakat tidak begitu setuju dengan keadaan saya seperti sebagaimana yang saya terapkan. Misalnya saya tidak lagi merayakan Maulid Rasulullah SAW, dan saya juga tidak sholat dengan tidak memakai usalli, dan juga saya tidak memperingati kematian lagi. Ya. Dan ini bagaimana Pak Ustadz, bahwa masyarakat ini selalu menghina, bahkan saya dikatakan agama yang baru atau agama dan mengatasi seperti itu bagaimana Pak Ustadz? Cukup Bapak ya? Ya cukup. Syukran Assalamualaikum Bapak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ruslan, barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqamah dan kekuatan pada Bapak sekeluarga, dan juga semoga kaum muslimin semakin juga bisa menikmati indahnya sunnah bersama kita semua. Dan tentu ketika seseorang ingin mendapatkan sebuah keistimewaan, maka wajar ketika dia harus melewati sebuah ujian. Dan Allah Azza wa Jalla katakan, hasiban nasu an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman sementara mereka tidak diuji? Karena Nabi SAW menyatakan, asyaddu an-nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Orang yang paling berat ujiannya adalah orang yang adalah para nabi, kemudian setelah itu orang yang level di bawahnya semakin dekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan semakin keras ujiannya. Yubtala al-mar'u ala hasabi dinihi. Akan diuji dengan kadar keimanannya. In kana fi dinihi salban ishtadda bala'uhu wa in kana fi dinihi riqqatan yubtala al-mar'u ala hasabi dinihi atau kama qala sallallahu. Orang akan diuji dengan sesuai kadar keimanannya. Kalau imannya kuat maka ujiannya berat. Tapi kalau imannya tidak kuat, maka Allah hanya akan menguji sesuai dengan kadar keimanannya. Maka dalam hadis yang sahih juga Nabi SAW mengatakan, man yuridillahu bi khairan yusib minhu. Orang yang diinginkan kebaikan, dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kemudian yang kedua tentang anggapan bahwa ajaran yang selama ini kita kenal adalah ajaran baru. Tentunya tinggal dipelajari isinya. Kalau seandainya kita sholat menjadi ajaran baru, maka jelas ajaran yang mereka kerjakan juga baru. Akan tapi jika tidak, mereka tidak berselisihkan, maka tinggal dicari apa yang dibahas. Ketika misalkan memperingati apa saja yang memang tidak pernah diperingati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, melakukan aktivitas yang ada dalam penilaian mazhab sekalipun, lalu kita tidak dapatkan dalilnya, maka apakah kita bisa bertanya, apakah ketika misalkan saya sholat dengan berjamaah, kemudian ada orang yang tidak berjamaah, lalu saya berusaha untuk istiqamah untuk berjamaah, dikatakan saya memiliki ajaran baru? Tentu tidak, karena Nabi SAW ternyata tidak meninggalkan sholat berjamaah. Berarti tidak baru, karena di zaman Nabi SAW sudah banyak orang berjamaah. Kemudian ketika ada orang melakukan beberapa tindakan yang berbeda dengan kita, lalu mereka yang telah melakukan itu ditanya, apa keterangan maupun pembenar dari aktivitas tersebut? Apakah ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Apa yang lebih cocok dengan zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang jelas di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih tepat dan lebih jernih agamanya sesuai dengan wahyu Allah dan Rasulnya. Nah, kalau seandainya ternyata ajaran yang kita berusaha untuk laksanakan ternyata tidak berbeda dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti kita yakini bahwa itu bukan ajaran baru. Terakhir, yang ketiga, menghadapi masyarakat yang mungkin berbeda. Sudah semestinya ketika ada perbedaan mazhab atau pandangan fikih,
wajar sekali ketika seseorang sama-sama belajar fikih itu secara menyeluruh akan saling menghormati ketika terjadi perbedaan pendapat. Contoh misalkan saya sholat tidak menggunakan usalli, saya sholat ketika sholat subuh tidak menggunakan kunut, ketika saya sholat saya tidak menggunakan talaffuz bin niyah, melafazkan niat, kemudian sholat sunnah menurut saya, sholat jamaah menurut saya wajib dan sebagainya. Padahal dalam mazhab Syafi'i misalkan salat berjamaah menurut mereka adalah fardu kifayah atau sunnah muakkadah. Ini perbedaan dalam fikih mazhab. Maka sangat wajar dan menjadi kebijaksanaan masing-masing orang yang memiliki pendapat berbeda untuk saling toleransi. Dan itu akan menunjukkan apakah kita orang yang bijak atau tidak. Kalau seandainya perbedaan pendapat membuat orang saling menyesatkan, maka ini tidak dibenarkan. Kemudian ketika ada sebuah ajaran yang memang tidak ada keterangannya, tidak ada dasarnya, maka sekalipun demikian kita akan menjelaskan kepada umat perlu menggunakan waktu, cara maupun kondisi yang tepat. Bahasa kita, kesempatan kita maupun dalam kondisi yang tepat. Sebagaimana keumuman perintah untuk bijaksana dalam mengajarkan, berdakwah dan sebagainya. Jika seandainya memungkinkan untuk berdiskusi, maka dilakukan diskusi dengan ilmiah. Tidak hanya beradu argumen saja, akan tapi ilmiah. Disepakati kita siap untuk membawa dalil. Kemudian yang kedua siap untuk menerapkan metode para ulama dalam berdiskusi, tidak dengan suara keras, tidak dengan okol dan sebagainya. Kemudian dilakukan dengan kekeluargaan dan sebagainya. Kalaupun tidak menemui titik kesepakatan, wajar, tanpa mengurangi persaudaraan seperti yang pernah dilakukan oleh Imam Syafi'i rahimahullah dengan salah satu murid atau kawannya Yunus ibnu Abdul A'la rahimahumullah. Ketika mereka berdebat seru, kemudian setelah itu tidak sampai kepada kesepakatan. Lalu diraihlah tangannya Yunus ibnu Abdul A'la oleh Imam Syafi'i. Kemudian beliau mengatakan, apakah tidak pantas kita tetap bersaudara pada saat kita tidak bisa menemui kesepakatan dalam urusan ilmiah? Tidak mengapa. Ya. Maka dalam penyampaian pun kita perlu bijaksana. Itu kalau seandainya saudara kita siap untuk berdiskusi. Kalau seandainya tidak, maka ada kalanya dia menjadi solusi. Karena bisa jadi sebagian orang belum siap untuk bermunaqasyah, diskusi ilmiah. Maka kita tidak perlu memulai atau mengajak, apalagi ketika ada serangan frontal kita langsung hadapi dengan kekerasan pula. Maka ini justru tidak diharapkan. Akan tetapi pada saat kita menyadari sebagian orang belum siap untuk diajak diskusi, maka kita diam. Ketika dia bertanya, maka kita jelaskan. Kalau seandainya ada kalanya dia siap untuk berdiskusi, maka kita pun terbuka. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Syukur Ustaz wa jazakumullahu khairan atas jawabannya, dan kami ucapkan jazakumullahu khairan juga kepada Bapak Ruslan yang telah bertanya. Ustaz, kita telah terhubung dengan penelpon selanjutnya. Ustaz, ada Bapak Kadan di Cianjur. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami persilakan Bapak pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Kadan. Pertanyaan Ustadz, mohon disebutkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang kriteria imam di dalam sholat berjamaah, Pak Ustadz. Kriteria? Kemudian di dalam sholat berjamaah itu ada seorang imam yang bacaan Al-Fatihahnya, yaitu contohnya di dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang iya pertama itu gak ditasdid, kemudian yang wa iyanya itu pakai ditasdid. Apakah itu merubah makna, Ustaz? Ya, cukup Bapak ya. Ustaz, syukran, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
Itu pertanyaan pertama. Yang pertama adalah kriteria imam, dalam salat berjamaah. Ada hadis yang jelas tegas mengatakan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, liya ummal qauma aqra'uhum li kitabillah. Hendaklah yang menjadi imam masyarakat adalah orang yang paling qari. Dan disebutkan orang yang paling qari adalah aktsaruhum akhdhan lil Qur'an. Orang yang paling banyak hafalannya, bukan karena paling fasih, paling bagus suaranya maupun paling tinggi dan paling bagus lah suaranya, tidak seperti itu. Tapi yang dimaksud paling qari adalah paling banyak hafalannya. Fa in kanu fil qiraati sawaan, kalau ternyata dalam bacaan sama, fa a'lamuhum bis sunnah, maka yang dipilih adalah orang yang paling paham Islam. Fa in kanu fis sunnati sawaan fa aqdamuhum hijratan. Kalau seandainya dalam urusan bacaan sama, mengenal Islam sama, maka yang ketiga adalah siapa yang lebih dulu hijrah. Wa fa in kanu fil hijrati sawaan fa akbaruhum sinnan. Dalam riwayat disebutkan apabila ternyata juga sama dalam tiga hal itu, maka dilihat siapa yang lebih besar, lebih tua umurnya. Ini merupakan kriteria-kriteria yang sebaiknya imam memiliki persyaratan itu. Kalau seandainya tidak ada, maka setidaknya yang paling mending dari yang ada. Tidak ada yang hafal, kemudian bacaannya sama saja, maka setidaknya yang paling mending. Seperti itu, wallahu a'lam. Kemudian wallahu a'lam dalam pertanyaan kedua, iyyaka na'budu wa iyyaka, ada sebagian ulama memang mengatakan bahwa iyyaka itu artinya adalah sesembahan sebagian penyembah berhala dan sebagainya. Akan tapi wallahu a'lam, saya belum memastikan itu. Akan tetapi ketika dia membaca iyyaka yang pertama, kemudian yang kedua benar, yang pertama salah, mungkin kurang jelas saja. Wallahu a'lam, kurang jelas saja karena dia terlalu cepat atau memang kebiasaan seperti itu. Tapi semoga salatnya tetap sah. Wallahu a'lam bissawab. Sementara tafsir yang tadi disebutkan ini saya belum pasti dan apakah bisa merubah makna atau tidak. Wallahu a'lam bissawab. Ustaz, syukran wa jazakumullah khairan atas jawabannya, dan kami ucapkan jazakumullah khairan juga kepada Bapak Kadan dari Cianjur yang telah bertanya. Ustaz, kita mengangkat penelpon selanjutnya, ada dari Makassar, Ustaz, ada Ummu Saad di Makassar. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami persilakan Ibu pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Pertanyaan saya begini, Ustaz. Kebetulan anak saya yang terakhir ini, Ustaz, dia memang agak beda dari saudaranya. Artinya dalam masalah belajar dia cepat paham, cepat menghafal, dan saya mengharapkan sekali, Ustaz, untuk dia menjadi seorang ulama. Apakah doa saya tidak berlebihan, Ustaz, kalau saya selalu mendoakannya untuk menjadi orang yang faqih dan menjadi ulama nanti suatu saat, Ustaz? Itu saja pertanyaan saya, Ustaz. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Allahumma barik fihi. Semoga Allah Azza wa Jalla melimpahkan keberkahan pada anak antum dan juga anak-anak lainnya serta anak-anak kaum muslimin. Kelebihan yang Allah berikan patut disyukuri dan jangan seringkali dipamerkan, karena khawatirnya banyak orang yang tidak tidak suka, menjadi iri, atau ada orang yang takjub akan tetapi tidak mendoakan keberkahan, sehingga kita khawatirkan akan ada penyakit ain yang menimpa. Adapun kelebihan Allah ini, kelebihan yang Allah berikan dengan cepat hafal dan paham, maka harus dimanfaatkan, jangan dimubadzirkan. Ketika ada orang ingin anaknya menjadi orang bermanfaat, maka itu adalah hal yang wajar. Dan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan dalam tafsir firman Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun, beliau mengatakan, la wallah laisa syai'un aqarra ala 'ainil mu'min min an yara waladan aw walada waladin aw akhan aw hamiman muti'an lillah. Demi Allah, tidak ada yang lebih membahagiakan
Orang tua melihat anaknya, cucunya, saudaranya, atau kawan dekatnya yang taat kepada Allah. Otomatis ketika dia bisa memberikan manfaat untuk dirinya, kemudian keluarga, bahkan kaum muslimin, ini akan menjadi ladang amal orang tuanya pula. Ketika dia bisa mengamalkan ilmunya, kemudian mengajarkan kepada orang, lalu dia mendapat pahala orang-orang yang diajarkan, dia akan menjadi pahala dan lumbung amal untuk orang tuanya. Idza mata ibnu Adam qata 'amaluhu illa min thalath. Manusia yang mati dia akan terputus kesempatan beramal kecuali 3 hal, di antaranya awwaladun salihun yad'ulah. Anak yang mendoakan orang tuanya karena dia saleh. Maka orang yang soleh saja yang bisa memberikan manfaat kepada orang tua pada saat orang tua membutuhkan baktinya, doanya, perhatiannya, dan sebagainya. Karena kekayaan tidak cukup, kesuksesan dunia tidak cukup, semua akan dikembalikan kepada kesolehan. Maka tidak mengapa ketika orang tua mendidik anaknya untuk menjadi hamba Allah yang soleh. Terutama ketika Allah berikan kelebihan, kemampuan untuk hafalan kuat dan pemahaman yang juga bagus, maka arahkan untuk menghafal Al-Quran. Kemudian arahkan pula untuk tertarik kepada pelajaran-pelajaran agama. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik sehingga dia bukan hanya menjadi alim biasa, akan tapi menjadi orang yang bisa bermanfaat untuk kaum muslimin, orang tuanya di dunia maupun di akhirat. Rasulullah SAW mendoakan pula sebagian sahabatnya, Allahumma alimhul kitab wa faqihhu fid din. Ketika Nabi SAW mendoakan Ibn Abbas, ya Allah jadikan dia pandai terhadap tafsir Al-Quran dan pahamkan dia terhadap agamanya. Disampaikan kepada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, ini menunjukkan tidak mengapa ketika orang sampai mendoakan, berharap dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz wa jazakumullah Ustaz atas jawabannya, dan kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ummu Sa'ad dari Makassar atas partisipasinya. Tapi Ustaz, belum ada penelpon selanjutnya yang masuk Ustaz. Mungkin kita akan bacakan pertanyaan yang telah masuk di Dewan Redaksi kita Ustaz. Baik. Ada pertanyaan pertama Ustaz dari Syamsuddin di Jawa Barat, Kabupaten Majalengka. Beliau bertanya, apakah isi kitab Fathul Izar sesuai dengan sunnah Rasul Ustaz? Sallallahu alaihi wasallam. Baik, kitab Fathul Izar ini memang baru saja ana lihat. Fathul Izar fi kashfil asrar fi libayani awqati al-harthi wa khilqatil abkar. Jadi buku ini kesimpulannya tentang bagaimana seorang menggauli istrinya. Dan dalam buku ini disebutkan waktu-waktu, kemudian doa, kemudian pilihan bagaimana seseorang mendatangi maupun menggauli istrinya. Di situ disebutkan ada firman Allah. Kemudian ada beberapa hadis yang memang secara sanad benar. Akan tetapi banyak hadis lain yang menyelisihi. Bahkan bukan hanya menyelisihi, hadis itu adalah hadis-hadis yang asing sekali. Seperti contohnya orang yang ingin menggauli istrinya pada malam hari Jumat, malam Jumat, maka anaknya akan keluar menjadi hafidz Quran. Orang yang menggauli istrinya malam Sabtu, maka dia akan mendapatkan anaknya menjadi pendusta atau pencuri. Orang yang menggauli malam Ahad jadi dungu anaknya. Kemudian yang menggauli istrinya dengan lampu dipadamkan, anaknya jadi tukang dukun. Kalau seandainya dia menggauli istrinya dengan sinar yang dinyalakan, maka anaknya akan berseri-seri dan sebagainya. Bahkan ada riwayat yang katanya itu hadis. Ya, disebutkan orang yang datang untuk bertemu istrinya, pertama dia lihat dia baca bismillah. Itu ada hadisnya yang itu basmalah. Tapi masalahnya bukan itu. Dia katakan ketika awal dia ambil istrinya, dipegang dua tangannya, dia baca bismillah. Kemudian yang kedua ketika dia pegang kakinya baca sholawat. Ketika dia mulai sampai disebutkan di situ secara rinci. Disebutkan bahkan beberapa anggota badan dari istrinya yang bagian dalam dengan membaca
beberapa firman Allah, zikir tertentu. Dan ini tidak pernah ada dalilnya dari Nabi SAW. Kalau memang ada, tentu ada dalam buku-buku hadis yang sudah terkenal, al-musnadah, ada sanadnya. Akan tetapi ketika disebutkan berbagai hal yang seperti itu, apalagi yang kita sebutkan tadi waktu-waktu, kemudian keadaan-keadaannya, janji-janjinya, maka seperti ini butuhkan dalil. Dan kita harus paham bahwa pernyataan ulama tidak bisa dijadikan alasan dan dasar. Karena pernyataan ulama membutuhkan dalil, bukan dalil satu-satunya. Seperti misalkan perkataan ulama, aku memilih sholat berjamaah hukumnya sunnah muakkadah. Maka kita katakan ini adalah pendapat ulama madhab kita. Lalu dalilnya apa? Maka kita pelajari dalilnya. Karena hukum asalnya perkataan imam itu membutuhkan dalil, bukan menjadi dalil yang sama dengan Al-Quran dan hadis lalu perkataan ulama, tidak. Akan tetapi perkataan ulama menjadi tafsir dari dalil yang ada. Maka sekalipun di dalam kitab itu dinukil seperti perkataan As-Suyuti misalkan, akan tetapi ketika dalam kitab itu disebutkan ini adalah hadis, ini adalah sunnah, ini akan menentukan masa depan dan sebagainya, maka ini semua membutuhkan dalil. Dan wallahu a'lam, banyak dalil-dalil yang asing yang tidak pernah ada dalam buku-buku hadis induk. Maka seandainya kita mencukupkan dengan tulisan para ulama yang setiap poinnya menyebutkan hadis yang sahih, maka itu lebih baik. Wallahu a'lam bissawab. Syukran wa jazakumullah. Barakallahu fiik wa jazakumullah khairan. Ini kitab ini cukup viral Ustaz memang di kalangan masyarakat. Ana beberapa kali lewat di media sosial Ana Ustaz. Dan ya dibahas oleh mereka. Dan kitabnya dari mana Ustaz? Dari penulisnya? Saya tidak tahu, tapi memang di internet juga banyak. Banyak Ustaz. Sehingga sempat kita pelajari, ya memang dari internet itu. Ternyata isinya seperti itu. Kalau ternyata yang saya baca itu salah dan cetakan aslinya ternyata semua kumpulan hadis Sahih Bukhari dan Muslim, kita katakan sudah pelajari. Tapi ternyata apabila hadisnya seperti yang kita sebutkan tadi, maka seorang Muslim ya berhati-hati dengan agamanya. Wallahu a'lam. Namun Ustaz, apa ada di sana kitab yang mungkin kitab ulama yang membahas tentang ini Ustaz? Coba kita baca kitab Adabuz Zafaf. Adabuz Zafaf. Ya, Adabuz Zafaf yang isinya semua hadis. Dan per poin dijelaskan ada hadisnya, maka insya Allah itu cukup untuk menjadi bekal sebagian calon pengantin. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz wa jazakumullah khairan. Wa jazakumullahu khairan. Tapi Ustaz, kita berpindah ke pertanyaan selanjutnya Ustaz, yang telah masuk ke dewan redaksi kita Ustaz. Ada pertanyaan dari Abdillah di Jawa Timur Ustaz, di Kota Bondowoso dekat. Izin bertanya Ustaz, setelah sholat qobliyah subuh atau sholat fajar di rumah kemudian ke masjid, apakah sholat tahiyatul masjid tidak mengganggu keutamaan sholat sebelum subuh sebelumnya Ustaz? Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Baik, di dalam sholat sunnah, sholat subuh, bukan sholat subuhnya, akan tapi sholat sunnahnya. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih mengatakan, raq'ata al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Sholat sunnah sebelum subuh lebih baik dari dunia seisinya. Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh, baik beliau dalam kondisi safar maupun dalam kondisi tinggal di kota Madinah. Bahkan dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW ketiduran dari sholat subuh sehingga baru bangun karena kecapean dari perang Tabuk kalau tidak salah, sehingga beliau baru bangun ketika waktu duha, matahari telah meninggi. Akan tetapi ternyata Rasulullah SAW tetap melaksanakan sholat sunnah sebelum subuh, kemudian beliau sholat subuh. Ada hadis yang dinilai sahih atau hasan, riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Rasulullah SAW melarang untuk sholat setelah terbit fajar. Setelah terbit fajar berarti waktu subuh sudah mulai. Nah, sebelum kita melaksanakan sholat subuh, ada anjuran untuk tidak melakukan sholat sunnah kecuali 2 rakaat saja. Ini dalam hadis Ibnu Umar. Satu saat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma melihat mantan budaknya sholat 2 rakaat sebelum subuh. Maka oleh Abdullah bin Umar dikatakan, kunna nusalli hadhihi as-salah fi ahdi Rasulullah wa kharaja alaina Rasulullah sallam wa nahnu nusalli hadhihi as-salah. Kami dulu ketika di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam
Sholat dan Rasulullah SAW keluar menemui kami lagi sholat seperti ini. Artinya sholat lebih dari 2 rakaat sebelum sholat subuh. Setelah terbit fajar. Maka Rasulullah SAW menyatakan liyuballigh syahidukum ghaibakum. Hendaklah orang yang hadir menyaksikan, nyampaikan kepada orang yang tidak hadir sekarang ini. La tusallu ba'dal fajri illa raka'atain atau illa sajdatain. Jangan kalian sholat setelah terbit fajar kecuali hanya 2 rakaat saja. Maka 2 rakaat ini merupakan sholat sunnah sebelum melaksanakan sholat subuh. Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Bagi orang yang di rumah, dan memang Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan afdalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Salat yang paling afdal dilakukan seseorang adalah di rumahnya kecuali salat yang fardu. Berarti salat fardu di masjid, salat sunnah yang paling bagus di rumah. Ini dalam Sahih Bukhari. Maka ketika ada orang ingin salat sunnah di rumahnya untuk sebelum subuh, kemudian dia berangkat ke masjid untuk salat subuh, maka apabila sudah dikumandangkan iqamahnya, dia langsung salat. Tapi kalau tidak bagaimana? Kalau tidak maka dia boleh untuk melaksanakan salat tahiyatul masjid dan tidak mengurangi keistimewaan 2 rakaat sebelum subuh, karena tadi memang dilarang untuk salat lebih dari 2 rakaat. Akan tetapi ketika dia datang di masjid, ternyata masih ada waktu dan dia tidak ingin duduk sebelum salat, ada perintah lain yang juga sahih dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW menyatakan, "Idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka jangan duduk sampai dia melaksanakan 2 rakaat tahiyatul masjid. Dan salat tahiyatul masjid ini tetap dilakukan sekalipun kita sedang memiliki kewajiban untuk mendengarkan khutbah Jumat. Masuk ke masjid, ternyata khatib sudah mulai. Dan kewajiban kita adalah mendengarkan khutbah. Akan tetapi ketika kita masuk terlambat, kita belum tahiyatul masjid, ternyata Nabi SAW tetap perintahkan orang yang terlambat itu untuk tetap melakukan tahiyatul masjid. Kalau seandainya tahiyatul masjid pada saat kita wajib untuk mendengarkan khutbah saja tetap dianjurkan, maka di lain kesempatan pun tetap demikian. Wallahu a'lam bissawab. Yang terakhir saya kasih sebuah faedah, ini disebutkan oleh Al-Baihaqi rahimahullah dalam As-Sunan Al-Kubra. Ini masih ada kaitannya dengan seorang yang perlu disiplin dan hati-hati dalam menerapkan sunnah, tidak hanya sekedar semangat saja. Ya. Dalam As-Sunan Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih, ada seorang tabi'in senior di kota Madinah. Beliau juga merupakan menantu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, namanya Sa'id bin Musayyib. Satu saat beliau melihat ada orang setelah terbit fajar salat sunnah banyak sekali sebelum melaksanakan salat subuh. Maka ditegurlah dia, "Kamu kok kayak gitu? Itu namanya tidak sesuai dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam." Apa kata orang tadi? "Ya Aba Muhammad." Aba Muhammad maksudnya adalah Sa'id bin Al-Musayyib. Dikatakan, "Ya Aba Muhammad, ayu'aqibunillahu anis salah au bis salah?" Apakah mungkin Allah menyiksa dan mengadab aku gara-gara aku sholat? Ini adalah pernyataan atau mungkin pertanyaan, akan tetapi memberikan isyarat, kok bisa aku sholat kan baik, kok aku akan dihukum oleh Allah karena aku sholat? Ternyata jawaban Sa'id bin Musayyib bijak sekali. Beliau mengatakan, "La yu'aqibukallahu bis-salah walakin ala khilafis sunnah." Kamu tidak dihukum oleh Allah karena sholatmu, akan tetapi kamu akan dihukum oleh Allah karena kamu menyelisihi sunnah nabinya. Bukan karena semata sholatnya, tapi kenapa kok kita sholat menyelisihi ajaran Nabi SAW. Ini penting sekali, karena kebanyakan orang ketika dia diingatkan, ini tidak ada sunnahnya loh, masa zikir tidak boleh, masa sholat tidak boleh, baca Al-Quran tidak boleh dan sebagainya. Nah, ternyata jawaban dari sang tabi'in mengingatkan kita bahwa bukan karena ibadahnya yang dilarang, akan tetapi cara ibadah itu harus sesuai dengan ajaran Nabi SAW. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz wa jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Wa jazakumullah khairan. Insyaallah Ustaz. Tapi Ustaz, kita sepertinya belum ada penelpon yang masuk kembali Ustaz ya. Baik. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang telah masuk ke Dewan Redaksi kita Ustaz.
Ada pertanyaan dari Martin di Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana caranya meyakinkan kepada teman-teman bahwa manhaj salaf bukanlah aliran sesat? Bagaimana Ana menjelaskan kepada mereka, teman-teman Ana, bahwa mengikuti perlombaan senam untuk perempuan hukumnya haram karena ditonton oleh banyak kaum laki-laki. Bagaimana Ana mengatasi semua ini? Ana dikucilkan, direndahkan, difitnah, mengikuti aliran sesat. Sungguh Ana merasa tidak terima dengan caci maki mereka. Ana mohon pencerahannya, Ustaz. Baik, ini pertanyaannya hampir sama dengan pertanyaan Pak Ruslan tadi yang di Kalimantan ya, atau di mana tadi, Banjarmasin. Atau di Kalimantan ya. Yang jelas ada hadis yang mudah-mudahan menjadi motivasi untuk kita dalam Sahih Muslim. Rasulullah SAW menyatakan, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adha wala ghammin hatta syaukatu yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang muslim diuji oleh Allah dengan rasa capek, rasa sakit, rasa galau, rasa sedih. Kalau sedih itu karena sudah terjadi. Kalau galau belum terjadi tapi dia khawatir sampai dia kebingungan terus. Wala adha, adha ini umum, bisa berkaitan dengan setiap yang membuat dia tersakiti. Kemudian yang berikutnya gham itu kepikiran parah sehingga dia memang tidak bisa tenang. Hatta syaukatu yushakuha, sampai ada duri yang menancap sekalipun, melainkan Allah akan jadikan semuanya sebagai penyebab digugurkanlah dosanya. Selama kita dicela bukan karena kesalahan, akan tapi justru karena kebenaran, maka alhamdulillah setidaknya tidak ada cela di depan Allah. Yang kedua, ini juga sama dengan jawaban yang kita sampaikan kepada Bapak Ruslan tadi. Secara umum ada perintah dalam Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Ajaklah kepada jalan Allah dengan bijaksana, kemudian dengan kata-kata yang baik, wal mau'izatil hasanah, sampaikan nasihat yang bijak, lembut dan tepat sasaran, tidak tergesa-gesa dengan kasar dan sebagainya. Dan kalau perlu untuk diskusi maupun debatlah dengan cara yang paling baik. Ketika seseorang belum siap untuk menerima atau pertama kali dia lihat, wajar ketika dia kebingungan, dan bisa jadi kita dulu seperti itu. Maka ketika Allah Azza wa Jalla memberikan kita kesadaran, kemudian hidayah, kita patut bersyukur dan kita maklumi ketika ada orang kaget pula seperti kekagetan kita sebelumnya. Termasuk dalam hal yang memang masyarakat kita tidak menganggap itu adalah hal yang biasa atau merupakan hal yang mungkar. Contohnya misalkan tadi antum sebutkan perempuan yang lomba senam. Ya, otomatis lomba senam itu tidak pakai jilbab besar apalagi mukena. Namanya senam ya, lomba senam tidak mungkin pakai mukena, tapi akan menggunakan pakaian yang membuka aurat ya. Kalaupun tidak membuka aurat, maka pakaiannya menutupi tapi tetap membentuk. Dan itu semua membutuhkan waktu. Kita mungkin terlalu tergesa-gesa untuk sampai kepada pembahasan seperti itu. Karena kalaupun seandainya masyarakat tidak menyadari kewajiban untuk sholat berjamaah, tidak menyadari pentingnya sholat berjamaah, tidak menyadari adanya pelajaran penting dari kematian, maka tidak akan mengambil pelajaran dari kejadian apapun. Apalagi dalam urusan seperti yang kita hadapi seperti ini. Maka kita perlu ingatkan mereka tentang hal yang wajib. Sedangkan sikap kita sendiri ketika melihat ada kondisi seperti itu, tinggal kita tidak ikut. Ketika orang akan mulai siap untuk berdiskusi, mereka akan bertanya. Pada saat itu kita bisa menjelaskan. Tapi kalau mereka sudah siap dari awal menilai kita salah, kemudian akan membantah kita, untuk apa kita berbicara? Ya, maka pada saatnya dia diam. Karena bisa jadi bukan hanya diam itu emas, akan tetapi diam itu adalah jawaban. Dan jelas yang penting kita meyakini bahwa itu semua bertentangan dengan syariat, seperti hadis Nabi SAW, al-mar'atu auratun fa idza kharajat istashrafaha syaitan. Perempuan itu aurat, kalau keluar dia akan diperindah oleh syaitan. Apalagi kalau seandainya dia keluar dengan menggunakan berbagai perhiasan dan membuat orang lain tertarik. Semoga Allah Azza wa Jalla menjaga kita semua dan memberikan kita bimbingan, dan kita termasuk orang-orang yang istiqamah sampai
menghadap Allah. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz wa jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Jazakumullahu khairan. Ustaz, sepertinya masih ada waktu untuk satu pertanyaan lagi lebih kurangnya Ustaz. Baik. Ya. Kita bacakan satu pertanyaan lagi yang telah masuk di Dewan Redaksi kita Ustaz. Ada pertanyaan dari Husnaini di Sulawesi Selatan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustaz tentang mengenai puasa sunnah di bulan Muharram. Saya masih belum mengerti dengan puasa Ayyamul Bid. Itu seperti apa dan bagaimana tata caranya, niatnya. Dan jika berpuasa sunnah Senin Kamis di bulan Muharram ini, apakah ada juga niat tertentunya Ustaz? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, puasa di bulan Muharram ini pertanyaannya sudah lama di bulan Muharram, kita sekarang sudah di Rabiul Awal. Ya, tapi mudah-mudahan tetap bermanfaat. Ya, puasa di bulan Muharram adalah puasa sunnah yang ditekankan dan memiliki istimewaan lebih. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, dalam Sahih Muslim, disebutkan afdalus salati ba'dal maktubati qiyamul lail wa afdalus siyami ba'da ramadhan syahrullahil muharram. Salat yang paling afdal setelah salat fardu adalah salat malam. Dan puasa yang paling afdal setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Kemudian puasa Ayyamul Bid bisa dilakukan di di waktu-waktu yang bulan purnama sedang terbit, seperti tanggal 13, 14 dan 15. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan man ahabba an yasuma syai'an min hadhihi al-ayyam falyasum 13 wa 14 wa 15. Dan hadis ini sahih wallahu alam. Dalam riwayat At-Tirmidzi disebutkan barang siapa yang ingin puasa di 3 hari tiap bulan ini adalah dia berpuasa 13, 14, 15. Akan tetapi jelasnya tanggal ini merupakan tanggal Hijriyah, bukan tanggal yang kita biasa dengan Masehi kita kenal dengan tanggalan kita. Akan tapi tanggalan Hijriyah, ada Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir dan seterusnya. Adapun puasa Senin Kemis ini juga kita bisa lakukan kapan saja setiap hari Senin dan hari Kamis. Rasulullah SAW ditanya tentang puasa Senin Kamis dan beliau mengatakan tu'radu al-a'malu yaumal itsnaini wal khamis fa ana uhibbu an yu'rada 'amali wa ana sha'im. Kata Nabi SAW, setiap amal akan ditampakkan kepada Allah, dilaporkan setiap hari Senin dan Kamis, dan aku pingin ketika amalku dilaporkan kepada Allah aku dalam kondisi berpuasa. Maka silahkan jika Anda ingin berpuasa di hari Senin, hari Kamis, kemudian pada tanggal 13, 14, 15 antum ingin kerjakan, mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang banyak karena itu sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian niatnya bagaimana? Dalam setiap amal yang kita kerjakan tidak mungkin kita akan lakukan tanpa niat. Dan niat tempatnya di hati. Sekedar kita meniatkan dalam hati besok aku akan puasa, itu sudah merupakan niat. Bukan hanya itu, ketika kita membeli makan sahur, menyiapkannya, bahkan kita bangun, pasang alarm dan sebagainya, itu merupakan niat. Karena tidak mungkin kita mengerjakan aktivitas-aktivitas itu tanpa ada niat. Maka sampai Ibnu Rajab mengatakan, seandainya Allah Azza wa Jal menugaskan kita untuk melakukan aktivitas tanpa niat, maka itu merupakan tugas yang susah dikerjakan. Karena setiap orang pasti akan memiliki niat dalam kerjaannya. Dia akan keluar rumah, dia pasti niat. Dia ambil sandal, dia pakai baju, itu sudah niat. Sekalipun dia tidak mengucapkan, ya Allah aku niat keluar rumah untuk menyambut tamu. Padahal itu adalah ibadah, menyambut tamu, memuliakan tamu. Tapi sekalipun dia tidak mengatakan, ya Allah aku niatkan ikhlas karena engkau aku sambut tamu. Ya Allah aku niatkan untuk beli makanan, besok mau ada orang ingin bertandang ke rumah ana. Ini semua ibadah. Kalaupun antum tidak mengucapkan itu dengan mulut antum, selagi hati antum sudah meniatkan, aku beli ini, aku akan hadiahkan kepada saudaraku, aku akan bawa untuk mengunjungi orang dan sebagainya, itu semua sudah pahala. Karena itu semua masuk dalam niat antum. Maka untuk orang yang akan berpuasa, niatkan dalam hati, insya Allah sudah cukup bahwa ana akan mengerjakan ini dan itu. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz wa jazakumullah khairan. Wa jazakumullahu khairan. Insyaallah dengan berakhirnya jawaban tersebut Ustaz, maka berakhirlah perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Baik, barakallahu fiikum. Insyaallah Ustaz. Syukran, kami ucapkan jazakumullah khairan sekali lagi Ustaz. Lebih kurang sudah ada 7 pertanyaan yang kita jawab pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan barakah. Dan insyaallah semoga ini bisa menjadi amal ibadah kita nantinya di hari akhirat Ustaz. Amin. Dan kami ucapkan juga jazakumullah khairan kepada seluruh pemirsa yang telah membersamai acara ini.
baik yang telah menelpon langsung maupun yang telah bertanya melalui Dewan Redaksi kita. Dan kami informasikan kepada seluruh pemirsa bahwa acara live interaktif ini bisa Anda ikuti seluruh rangkaian acaranya mulai hari Senin sampai hari Jumat, dan bisa Anda dapatkan rincian informasinya di website kami www.fatwatv.id. Dan kemudian jika para pemirsa ingin bertanya kepada asatizah Dewan Fatwa melalui Dewan Redaksi, tentunya bisa melalui website kami di www.dewanfatwa.com. Mengucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh kerabat kerja yang bertugas, dan kami informasikan sekali lagi kepada para pemirsa, jangan kemana-mana karena saat ini ada live interaktif Ekonomi Islam bersama Al-Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi, hafidhahullah ta'ala. Saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya Sudah bersuci atau belum?